Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Wahyuning Tias, NIM 8606300535. Saya dari UPBJJ UT Surabaya. Tutor pada mata kuliah Praktikum IPA di SD yaitu Ibu Fia Aini SPD MPD. Di video kali ini saya akan membahas tentang modul 1 Praktikum 2 yaitu simbiosis komensalisme. Tujuan percobaan yaitu mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama alat-alat tulis, yang kedua lembar pengamatan, yang ketiga lingkungan sekitar. Landasan teori simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contoh umum adalah tanaman epifit yang banyak hidup di hutan tropis. Tanaman epifit tersebut menumpang hidup di pohon atau cabang dan ranting pohon tanpa merugikan pohon yang ditumpanginya. Adapun prosedur percobaan yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Pergilah ke lingkungan sekitar tempat tinggal Anda. Jika ada, pergilah ke kebun atau hutan terdekat. Cobalah identifikasi beberapa simbiosis komensalisme yang terjadi antara hewan dengan tumbuhan, antara hewan dengan hewan, ataupun antara tumbuhan dengan tumbuhan. Temukan setidaknya 5 hubungan yang terjadi. Tuliskan hasil identifikasi pada lembar kerja. Coba analisis makhluk hidup mana yang diuntungkan dan mana yang tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Ini adalah salah satu contoh simbiosis komensalisme yaitu benalu yang menempel di pohon jati. Ini adalah salah satu contoh simbiosis komensalisme yaitu daun sirih yang menempel di pohon jeruk. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa saya menemukan 5 contoh simbiosis komensalisme yaitu yang pertama anggrek dengan pohon mangga. Jenis makhluk hidupnya yang diuntungkan adalah anggrek mendapat tempat tinggi untuk memperoleh cahaya matahari dan air. Jenis makhluk hidup yang tidak diuntungkan atau tidak dirugikan adalah pohon mangga. Yang kedua adalah sirih dengan pohon jeruk. Jenis makhluk hidupnya adalah sirih. Keuntungannya mendapatkan tempat tinggi untuk memperoleh cahaya matahari dan air. Jenis makhluk hidup yang tidak diuntungkan atau tidak dirugikan adalah pohon jeruk. Yang ketiga yaitu bunga rafflesia dan akar pohon. Jenis makhluk hidup yang diuntungkan yaitu bunga rafflesia, yaitu mendapatkan tempat tinggal di akar pohon. Jenis makhluk hidup yang tidak diuntungkan atau dirugikan adalah akar pohon. Yang keempat adalah tumbuhan paku dengan pohon jati. Jenis makhluk hidup yang diuntungkan adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku bisa mendapatkan sinar matahari untuk melaksanakan fotosintesis. Jenis makhluk hidup yang tidak diuntungkan atau tidak dirugikan adalah pohon jati. Yang terakhir yaitu burung dengan pohon. Jenis makhluk hidup yang diuntungkan yaitu burung, mendapatkan tempat untuk mendirikan sarang, dan jenis makhluk hidup yang tidak diuntungkan atau dirugikan adalah pohon. Semua contoh ini menunjukkan bagaimana satu organisme dapat memperoleh keuntungan berupa tempat tinggal, perlindungan, atau sumber makanan, sementara organisme lain yang menjadi inangnya tetap tidak berpengaruh secara negatif maupun positif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.